rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abuhu bisolati wassalam fa'abuhu bisolati wassalam inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abuhu bisolati wassalam Rabbi sholli wa sallim ala sayyidir ruhama sholatan taj'aluni biha ahlar ruhama inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abu bisolati wassalam fa'abu bisolati wassalam ya Rasulullah istaghfarallah lana bil muqtarinal mahbubina minka warruhama inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abu bisolati wassalam fa'abu bisolati wassalam irhamu man fil ardi yarhamkumullah la yurham man la yarham wa la yughfar inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abu bisolati wassalam fa'abu bisolati wassalam la tunjau rahma illa min rajim rahimakallah inna rahim tawalau ala syatin inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abu bisolati wassalam fa'abu bisolati wassalam Rabbi jana ruhama kama Nabi rahimah auhat ruhana bin Nabi rahimah inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abu bisolati wassalam fa'abu bisolati wassalam as-salatu wassalamu ala Muhammadinir rahim salatan daimatan alaihi bidarain inna rahmatallahi ala Nabi Muhammad fa'abu bisolati wassalam ila hadrati Nabi Musa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa khususan liman fuqara wal masakin bil imani wal islam sayyidul fatihah a'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Futuhul Ghaib
wasirul asrar wa fi kitabihi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ittihaful akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah, wa khususan di Khadijatil Kubra fi kisatiha insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki apa yang kita peroleh selama ini, menggenapkan kepada kita rasa syukur yang mendalam atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dan senang atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak-anak kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita juga menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas cobaan-cobaan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kepada kita dirinya sendiri kepada kita. Allahumma aqrib lana ilaika ya Allah wa najra ilaika ya Allah fi qulubina. Semoga Allah juga membukakan mata hati kita untuk memandang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Semoga Allah membersamakan kepada kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barja dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu anhu wardahu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fala yatlubu ala amalihi jazaan aw ajran minallahi azza wa jalla la dunya wala ukhra. Tidak usahlah kita menuntut, kata Syekh, tentang amal-amal yang kita perbuat selama ini, balasan ataupun pahala-pahala tafaddalan minhu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah kita berucap kepada Allah, ya Allah balaslah pahala-pahalaku. Tidak usah seperti itu. Kalau orang mendoakan tidak apa-apa, tapi kalau kita menuntut itu atau balasan-balasan berupa surga yang indah di akhirat, tidak usah dipikirkan itu, kata saya. Tidak apa-apa itu. Maksudnya kalau kamu bisa, karena menyibukkan saja kamu dengan hayal-hayal kamu. Kalau kamu sudah bisa, la dunya wala ukhra, bahkan kamu tidak perlu juga meminta seolah-olah dunia milikmu ataupun akhirat kelak. Pahina izin, maka bila engkau sudah sanggup seperti itu, yajidullahu azza wa jalla, maka kamu sudah bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci untuk menemukan Allah ini adalah tidak usah, ya ketahuilah kita kalau hanya menuntut ilmu seperti ini, duduk seperti ini, pahalanya berapa? Lebih bagus daripada 1000 rakaat satu bab saja. Bayangkan kalau pian duduk di sini 8 bab, ulun menyampaikan 8 bab berarti 8.000 rakaat sembahyang. Masya Allah, langsung akhirat, langsung masuk surga pian. Nah, ya Allah, amin. Tapi itu kan usah dihaya-haya, kan usah dipikir. Ya Allah, supaya kita tidak terhijab dengan angka-angka itu, supaya kita tidak terhijab dengan surga yang dijanjikan itu. Wah, di surga karena nyaman aja, anak babini, anak 1000 kah kawaja. Wah, nggak usah. Itu menghijab kita sehingga kita lupa dengan Allah pemberi itu sendiri. Lebih baik engkau langsung aja meminta dekat dengan Allah, meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Yajidullah, engkau akan menemukan Allah. Bagaimana nanti Allah menemukan Allah itu ditemukan oleh seseorang? Jawabnya, terbuka makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang tidak terbuka makrifat tadi, begitu melihat begitu dibom oleh Iran ke Israel kan membom, nah itu kajut kita, dahsyatnya jar kita. Anu nih apa, rudal nih sekali kena runtuh rumahku. Baru kita ingat Allah la ilaha illallah. Atau habis bertabrakan nanyar kita ingat kepada Allah, la ilaha illallah. Padahal hari-hari kita menghirup oksigen dalam hidup kita. Ya kah? Kita bisa hidup ini adalah hayyun yang nampak dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang hayyun, sifat Allah yang maha hidup itu tampak dalam hidup kita. Subhanallah. Dilimpahkan Allah sifat-sifat
qayyum Allah pada diri kita dan kehidupan kita, dapat berdiri, berjalan dan berkehidupan, ini sifat qayyum yang ditajalikan Allah pada diri kita. Kita tidak pernah melihatnya, itu menunjukkan kita buta. Tapi kalau kita sudah sekarang bisa melihat seperti ini, berarti kita sudah menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menemukan Allah? Itu ialah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengenal itu tidak lagi, bahkan kadang mengenal Allah itu lupa dia dengan dirinya, seolah-olah dirinya tidak ada. Dia asik melihat hebatnya Allah Subhanahu, tidak berlaku lagi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu tidak lagi, itu awal belajar. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah, itu awal. Awal. Belakangan dia lupa dengan dirinya, yang dia ingat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat lagi maha agung, subhanallah. Sedangkan ketika dia menilik dirinya, dia hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Payutihi hisabahu, maka pasti saja Allah akan mendatangkan kepada kamu perhitungannya. Tapaddalan minhu wa rahmatahu, Allah memberikan karunia yang banyak kepadamu di dunia maupun di akhirat, dan rahmat Allah yang banyak. Kenapa? Begitulah cara Allah memberikan karunia dan rahmat di sisinya bagi hamba-hambanya yang sudah mengenal dirinya Allah, yang Allah dekatkan hamba itu kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti dekat itu? Kayak ini misalnya. Ini kotak rokok nih, jauh di sana bebaya tampak ada nih, bebaya kelihatan nggak ada? Bebaya kelihatan. Batu di dekatakan rokok nih, kotak rokok nih di hadapan kita semeter jaraknya, nampak benar. Tulisannya kalau dilihat, warnanya kalau dilihat, ya lah, ya kah? Orang yang dekat kepada Allah, berarti Allah itu terasa tampak benar di hadapannya, ya kah? Dilihatnya oleh Allah, di hembusan nafasnya dirasakannya, dekat benar Allah, karena hembusan nafas ini sifat qayyum Allah pada diri kita, tajalli Allah pada diri kita. Kita bisa berjalan, duduk, hayyun Allah, kita bisa berjalan, berarti tampak benar Allah, berarti Allah itu dekat benar lawan kita, iyalah, ya kan? Zikirnya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Makanya ada doa Nabi, ahyini bil iman, ya hayyu ya qayyum, hidupkanlah aku bil iman. Itulah orang yang tampak di mukanya, di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dekat daripada urat lehernya, iyalah. Allah itu lebih dekat enggak dari urat lehernya? Kenapa? Lebih dekat daripada urat leher seseorang itu Allah. Rahmat Allah dirasakannya di dalam dirinya. Kawa bernapas, kawa nyaman. Bila pian ke rumah sakit melihat orang nang diandak oksigen behinak aja ngali sidina. Dia sidin. Ya kah? Pian bang, manyamannya. Ini rahmat Allah. Oksigen ini rahmat Allah Subhanahu. Dekat mana kala? Dekat mana? Bo dekat mana kah? Tuhan non pian bo. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu nih paling banyak diberikan Tuhan pada lakian. Apa aja? Waktu menggendong anak sayang, itu kasih sayang, sifat kasih sayang Allah tuh. Menggendong anak. Ya kalau menyusui anak, menimang-nimang anak. Kadang abahnya bemamai nggak ada mendengar lagi bulah. Anak aja ya kalau. Ya Pak, kasih sayang menyelimuti sini. Tinggal ilmu ma'rifatnya, paham kada itu adalah rahmat Allah, paham kada itu anugerah Allah, paham tidak itu adalah tazali kasih sayang Allah pada diri seseorang. Ya Allah, maha agung Engkau ya Allah. Payutihi padlan tapaddalan, dia akan diberikan karunia. Mengertilah dia tentang itu. Payaqribuhu minhu, didekatkan, payuqrabuhu, didekatkanlah minhu daripadanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yatafu bihi wa yata'arafu ilaihi bi anwa'i altafuhu. Lalu Allah melembutkan si hamba itu agar si hamba itu mengenal diri Allah. Lalu Allah memperkenalkan bi anwa'i altafi, bagaimana kelembutan Allah dalam hidup itu. Yalah, ibu dari ibu itu kasih sayang bisa anak,
tumbuh besarlah si anak, lalu si anaknya mencium tangan ibunya, ma ulun tulak sekolah ma, masya Allah, terasa lembutlah di hatinya, terasa yang berjalan yang bergerak ini adalah kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya merengek anaknya di rumah, ibunya bapaknya takajud bangun malam, takajud lihat anak menangis tengah malam. Kenapa anak menangis? Jingkar anak abut, nampuitan abut juga anak jingkar, anak mama abahnya abut. Masya Allah, iyalah rengekan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Bayinya nak minum susu. Nah, abahnya mengantuk padahal paksa bangun mau lahkan susu kesan anaknya. Nah, tenang si anaknya bayinya. Subhanallah. Tugawian Allah, pekerjaan Allah menampakkan kelembutan. Dari kelembutan itu diperkenalkan Allah kelembutan lain dalam kehidupan sehari-hari. Dia tenang aja hidupnya, lalu dia menyadari tadi tenang. Oh, hidungku ini ada yang ditarik nih, ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan. Kenapa hidungku benar betarik? Oh, tutup ya hidung. Kalau kau binak mati, ya kah? Pahamlah, Allah menyediakan qayyumnya untuk kita dan hayyunnya untuk kita, hidup dan berdiri sendirinya untuk kita sebagai maha lembut. Allah makin melembutkan, diperkenalkan wa yataqrabu ilaihi bi anwa'il altafihi, diberikannya macam-macam kelembutan yang bermacam-macam. Nasi yang kita makan dirasakan kelembutan, masuk ke dalam pori-pori tubuh kita, masuk ke dalam kerongkongan kita, ke dalam perut kita, bergeraklah makanan itu, mengunyah dia, menghalus sampai halus, benar-benar halus, jadilah saripati kehidupan kita ini. Itulah proses kelembutan itu Allah memberitahukan. Tidak langsung habis makan langsung kuat tubuh kita, tidak. Nanti dulu beberapa waktu kemudian ada proses. Habis makan mungkin setengah jam, mulailah ternyata segar tubuh kita habis makan, ya kan? Mulai kita berdiri, mulai kita berjalan ke sana kemari, lenggok-lenggok, betukangan, kawa mengangkat galamnya 10 meter, ya lah, masya Allah. Kelembutan yang itu sendiri dahsyatnya luar biasa. Wa birrihi, kebaikan Allah pada dirimu, kama huwa dabbahu ajja wa jalla ma'ari ruslihi, sebagaimana Allah memberikan adab kebaikan itu kepada para rasulnya, risalahnya, wa anbiyaihi, para nabi-nabinya, wa auliyaihi, dan para aulia-aulianya. Tidak langsung diangkat, kayak nabi itu tidak langsung diangkat jadi nabi dan rasul, ada proses di situ melewati namanya kelembutan. Wa qawasihi wa ahbabihi, dengan kekhususan kepada dirinya, wa ahbabihi, dan kecintaan Allah kepada mereka. Subhan fayakunul abdu kulla yaumin fi majidi amrihi maddatan hayatihi, maddata hayati, maka jadilah si hamba itu tiap-tiap hari dia makin dekat segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lah, makin dekat. Makanya nanti orang seperti ini kayak pian-pian ini mudahan juga hendak mati itu melihat tampak Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ada yang disebutnya nama la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, ada yang kagum aja lawan Allah. Subhanallah, kagum, masya Allah, tapi sadar, mbak, apalagi orangnya stroke. Orangnya stroke kah? Kalau kau bergerak lagi awakna, kijip-kijip je mata lagi na. Allah, masya Allah, masya Allah. Ninggal sidin dalam kagum kepada Allah aja wajah. Subhanallah, bah ada lagi nang hebat pada itu toh, ya kalalah, masya Allah. Mudahan pian termasuk di dalamnya lah. Nah, tapi nang kada sakit tadi itu pang, cuma nang sakit itu kalau sakit ya kalah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.